Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mujizat kedua terkait dengan soal Tuhan Yesus memberi makan sekian banyak orang, ribuan orang dengan kondisi yang sangat terbatas. Kalau yang sebelumnya 5.000 laki-laki itu dengan 5 roti dan 2 ikan, dikatakan di sini ada 7 roti dan ikan-ikan itu, tidak disebutkan berapa jumlah ikannya, tetapi jelas ada dalam keterbatasan. Dan berkaitan dengan soal keterbatasan, limitasi hidup yang dibandingkan dengan tantangan yang begitu banyak, maka yang limit itu harus diserahkan kepada yang unlimited Tuhan. Nah, itu saya bahas di ibadah minggu yang lalu. Silakan boleh cek atau di kanal YouTube-nya GKJ Berarti Nasih gitu ya. Nah, sekarang kita mau beranjak tidak membahas lagi soal itu, tetapi mau mengambil beberapa bagian detail dari teks kita. Yang pertama adalah ketika ada jumlah kebutuhan yang sangat besar, 4.000 laki-laki, 4.000 orang. Kemudian dengan jumlah yang kecil itu langkah yang pertama adalah mengucap syukur. Nah, ini penting supaya kita belajar bahwa melakukan tindakan apapun itu jangan berdasarkan pada andai-andai. Seandainya saya begini, saya begitu, saya punya ini, punya itu, saya akan begini, begitu. Itu semua nonsen. Itu semua tidak akan pernah berbuat apa-apa. Yang harusnya adalah kita punya apa. Syukuri dulu, terima dulu, akui dulu, syukuri dengan sukacita dulu. Dari situ kita mau ngapain. Itu yang terpenting. Jadi jangan mengandai-andai apapun yang bukan atau tidak kita miliki. Tetapi lebih baik saya punya apa sekarang. Dari sana saya akan memulai. Kemudian yang kedua, kata kerja yang dikerjakan Yesus adalah setelah mengucap syukur, Tuhan Yesus itu kemudian memecah roti itu dan kemudian memberikannya kepada para murid. Nah, ada permainan kata dalam bahasa aslinya, karena kata memecah roti itu pakai tenses yang sekali tindakan selesai. Sedangkan bagikan roti itu tindakan yang berulang-ulang. Jadi ini sifatnya situasi yang kontinu dan terus-menerus diberikan. Dari sini kita belajar apa? Bahwa Allah itu memecahkannya satu kali tapi memberikannya berulang-ulang. Ada penggandaan berkat. Tuhan mampu menggandakan apa yang kita miliki dalam hidup. Jadi berkatnya dia terus-menerus, berkatnya dia berulang-ulang. Dan dia menggandakan itu untuk kita. Maka perlu kita meyakini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita bahwa Yesus punya kuasa memberikannya berulang-ulang dan menggandakan berkat itu untuk kita. Maka ini jadi pegangan yang sangat penting. Semoga kita boleh menghayati dalam segala tanggung jawab besar kita dengan limitasi hidup. Mulailah dari apa yang kita punya. Dari sana kita akan bergerak dan kemudian mencukupkan semua kebutuhan, bahkan berlebih kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa menggandakan setiap potensi kita menjadi berkat yang nyata dalam hidup. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada pada setiap sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.